Mengerikan, ledakan granat tak sengaja di pangkalan militer Israel tewaskan prajurit andalan Zionis ini. אני רוצה לומר, אין לנו עניין בהסלמה. אני רוצה לומר שבדיוק כפי שהצד האחר רוצה לחיות בשלום Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Duka mendalam tengah menghampiri militer Israel. Salah satu tentara andalan Zionis meregang nyawa di markasnya setelah ledakan granat yang tiba-tiba menerjang tulang habisnya dan melukai ratusan tentara lainnya. Hal ini menjadi headline dari seluruh kabar pun menyebar luas membuat milisi Palestina Hamas menertawai hal konyol yang telah membuat Israel terguncang. Itu adalah hal konyol yang tak sebanding dengan ledakan yang telah mereka lakukan pada saudara-saudara kami di Palestina secara terus-menerus. Tentara Israel itu tewas di sebuah pangkalan militer di Lembah Yordan, wilayah pendudukan tepi barat. Tentara itu tewas karena ledakan granat yang tidak disengaja. Dilaporkan Al Jazeera, militer Israel mengatakan tentara-tentara lainnya terluka dalam insiden pada Sabtu malam. Satu tentara dilaporkan dalam kondisi serius. Ledakan itu terjadi di tempat tinggal tempat pelatihan Brigade Kafir yang terletak di dekat pemukiman ilegal Israel di Roi. Militer mengatakan polisi militer akan menyelidiki insiden tersebut dan menyampaikan kesimpulannya pada jaksa militer. Sepanjang 2023, militer Israel melaporkan 6 kematian akibat kecelakaan pelatihan. Sebelumnya, seorang tentara tertembak di kaki saat latihan di Gurun Nagab. Menurut militer Israel, prajurit itu ditembak saat latihan militer di pangkalan Zelim. Awal tahun ini, seorang tentara tewas setelah senjata tentara lain terlepas secara tidak sengaja di pangkalan Anatot atau Anatot dekat Yerusalem Timur. Insiden pada Sabtu terjadi ketika pasukan Israel melanjutkan serangan di wilayah pendudukan tepi barat. Serangan yang tersebut atau berlangsung hampir setiap hari telah menyebabkan puluhan pembunuhan dan ratusan penangkapan warga Palestina selama setahun terakhir. Sebanyak 13 warga Palestina telah dibunuh oleh orang Israel dalam insiden tepi barat sejak awal 2022. Pusat militer Israel diledakkan jihad Islam Palestina. Zionis tergoncang, pusat militer Israel diledakkan jihad Islam Palestina. Hal itu terjadi ketika pesawat militer Israel mendarat di sebuah wilayah yang dikuasai pasukan Palestina, merupakan wilayah Palestina yang diincar Zionis untuk direbut. Kejadian itu terjadi pada dini hari ketika banyak dari tentara Israel yang berjaga namun tengah tidur pulas. Sementara itu ledakan pun mengguncang dan beberapa tentara yang berjaga terpental. Pusat militer berisi puluhan awak atau tentara Israel hangus hingga tinggal kerangka karena tidak ada yang bisa membantu memadamkan kobaran api yang menyala tinggi hingga menciptakan cedera bagi beberapa pasukan. Hingga beberapa di antaranya harus dirawat dengan darurat akibat luka yang serius. Sementara itu, menurut kubu IDF, ledakan itu terjadi atau dilakukan oleh beberapa kelompok Palestina dan yang terdeteksi
adalah dari kelompok Jihad Islam Palestina yang merupakan kelompok kecil namun sangat berbahaya dan terlatih. Bahkan pada Agustus tahun 2022 lalu, Israel dibikin kocar-kacir dengan serangan ratusan hingga ribuan roket oleh Jihad Islam Palestina ke wilayah Israel, hingga terjadi perang selama 1 minggu dan ratusan warga Israel jadi korban atas serangan itu. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, meskipun tidak memiliki roket jarak jauh seperti kelompok Hamas yang mengatur Gaza, PIJ memiliki gudang senjata kecil, mortir, roket dan rudal anti-tank yang signifikan, dan sayap bersenjata aktif yang disebut Brigade Al-Quds. Jihad Islam dikenal menentang proses perdamaian dan pendekatan negosiasi dengan Israel. Ini mengadopsi perjuangan bersenjata melawan pendudukan Israel seperti Hamas. Jihad Islam adalah sekutu yang sangat dekat dengan Iran. Karena hubungannya dengan Iran, maka melihat salah satu penyebab serangan Israel, kata Ibrahim Fraihat dari Institut Doha, melansir Al Jazeera. Kelompok PIJ didirikan pada tahun 1981 oleh para mahasiswa Palestina di Mesir dengan tujuan mendirikan negaranya di tepi barat yang diduduki Gaza dan daerah lain yang sekarang disebut Israel. Jihad Islam adalah kelompok yang lebih kecil dari dua faksi utama Palestina di jalur Gaza. Anggota PIJ juga dilaporkan tidak lebih banyak daripada kelompok Hamas. Meskipun kelompok kecil, Jihad Islam sangat efisien dan sangat terorganisir. Ada tatanan yang kuat dalam partai itu sendiri. Meskipun ukurannya kecil, ia telah berpartisipasi dalam semua konfrontasi dengan Israel, kata Fraihat. Jihad Islam Palestina telah menjadi kekuatan pendorong dalam konfrontasi dengan pasukan Israel. Keanggotaan PIJ sulit dipastikan. World Facebook CIA memperkirakan ada sekitar 1.000 pejuang hingga beberapa ribu anggota 2021 lalu. Tidak seperti Hamas, PIJ menolak untuk mengikuti pemilu, tampaknya tidak memiliki ambisi untuk membentuk pemerintahan di Gaza atau tepi barat. Iran memasok PIJ dengan pelatihan, keahlian dan uang, tapi sebagian besar senjata kelompok ini diproduksi secara lokal. Meskipun basisnya adalah Gaza, PIJ juga memiliki kepemimpinan di Lebanon dan Suriah, di mana ia memelihara hubungan dekat dengan para pejabat.